Ya, shalom sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas atau mempelajari tentang anxiety. Nah, seperti apa? Langsung saja. Ya, saudara-saudara, renungan pada hari ini saya beri judul Injil Membebaskan Anxiety. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa bersama kembali di hadapan Tuhan yang hidup, yang bukan hanya mendengar doa kita, tetapi juga peduli dengan setiap beban yang ada di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, di zaman yang serba cepat dan penuh tekanan ini, kecemasan telah menjadi bagian tak terelakkan dari kehidupan manusia modern. Bahkan ada yang bilang, sekarang ini ya, stres bukan cuman kondisi medis, tetapi sudah menjadi gaya hidup. Lucunya, kalau dulu orang malu mengaku stres ya, tapi sekarang ada yang bangga kalau orang itu sibuk dan panik, seolah-olah itu tanda kita produktif dan keren. Nah, saudara-saudara, kecemasan adalah musuh yang halus tetapi mematikan. Dia bisa muncul dari suara handphone yang tidak dibalas, kabar keuangan yang menurun, atau masa depan yang terasa buram. Nah, hari ini banyak orang Kristen hidup dengan kepala penuh dengan pikiran, tetapi hati kosong dengan damai sejahtera. Anxiety membelenggu, tapi Injil membebaskan. Kita perlu belajar bahwa Injil bukan hanya berita tentang keselamatan dari neraka, tetapi berita pembebasan dari belenggu kekhawatiran. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita percaya pada Allah yang Maha Kuasa, mengapa kita masih hidup seperti orang yang tidak punya harapan? Atau di dalam bahasa yang lebih tajam ya, mengapa banyak orang percaya masih dikuasai oleh rasa takut, padahal Injil menjanjikan damai. Nah, mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca dari Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 sampai ke-7 berkata begini, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Amin. Nah, saudara-saudara, surat Filipi ini telah ditulis oleh Rasul Paulus dalam penjara, namun penuh sukacita. Ayat kita hari ini menekankan bahwa damai sejahtera sejati itu tidak tergantung oleh situasi, tetapi relasi dengan Kristus. Nah, kata khawatir ini di dalam bahasa Yunani, merimnao ya, berarti terpecah-pecah pikiran. Dan hanya Injil yang menyatukan kembali hati yang terpecah karena kecemasan. Nah, dari Filipi 4 ayat 6-7 ini kita akan melihat ada 4 cara Injil membebaskan kita dari anxiety. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup dalam kepanikan, tapi hidup dalam damai Kristus. Kita masuk pada poin yang pertama, mengenal apa itu anxiety. Nah, pengertian dasarnya. Anxiety ini berasal dari bahasa Latin ya, ansietas, yang berarti tercekik atau terhimpit. Nah, ini menunjukkan kondisi batin yang tertekan dan tidak bebas. Nah, di dalam bahasa Yunani PB, kata merimnao ini yang diterjemahkan khawatir dalam Filipi 4 ayat 6, itu memiliki arti pikiran yang tercerai-berai, tidak fokus, dan terbagi antara iman dan ketakutan. Nah, secara rohani, anxiety adalah ketidakstabilan jiwa yang muncul karena kurangnya rasa aman dalam kasih, kuasa, dan juga pemeliharaan Allah. Nah, dengan kata lain, kecemasan itu muncul ketika kita mencoba memikul beban yang hanya Tuhan yang sanggup menanggungnya. Nah, anxiety ini adalah alarm spiritual yang memberitahu bahwa kita sedang berusaha hidup dengan mengandalkan diri sendiri, bukan bersandar kepada Allah. Kemudian selanjutnya gejala spiritual. Nah, sulit berdoa dan bersyukur. Hati yang dikuasai kecemasan itu cenderung diam, dingin, dan tertutup terhadap relasi dengan Allah. Doa itu menjadi beban, bukan menjadi penghiburan akhirnya. Nah, fokus pada kemungkinan terburuk. Anxiety membuat seseorang membayangkan skenario terburuk bahkan sebelum hal itu terjadi. Nah, ini adalah bentuk nubuat negatif ya dari hati yang tidak percaya. Mencoba mengontrol semua hal tanpa menyerahkannya kepada Tuhan. Kecemasan menuntun kita untuk memegang kendali berlebihan, padahal kita hanyalah manusia terbatas. Saudara-saudara, mudah kehilangan damai bahkan untuk hal-hal kecil. Sedikit perubahan rencana bisa membuat hati gelisah, karena hati tidak berakar di dalam Kristus. Mengandalkan logika manusia
dan bukan janji firman. Ketika firman Tuhan terdengar tidak masuk akal dan logika dunia lebih dipercaya, itu tanda bahwa anxiety telah mengambil alih iman kita. John MacArthur berkata begini, anxiety atau kecemasan adalah dosa karena itu meragukan pemeliharaan hikmat dan kedaulatan Allah. Nah, menurut MacArthur, kecemasan bukan sekedar kelemahan emosional, tetapi suatu bentuk ketidakpercayaan kepada Allah. Nah, saudara tahu Marta kan? Marta di dalam Lukas 10 ayat 41-42 dikatakan gelisah, khawatir dan sibuk. Namun Yesus berkata bahwa hanya satu hal yang perlu. Apa? Yesus bilang, yaitu duduk di kakinya seperti Maria. Nah, sama seperti begini, ada seorang yang takut sekali karena gebetannya itu sudah baca chat tapi belum dibalas pacarnya ya. Akhirnya dia restart HP 3 kali, naik ke atap cari sinyal, padahal gebetannya itu atau pacarnya itu cuma lupa bawa charge. Nah, saudara-saudara, anxiety seringkali hasil dari imajinasi yang dramatis. Nah, untuk itu cek kembali hati kita. Apakah kita sedang dikuasai ketakutan yang tidak kita bawa dalam doa? Mulailah melatih hati untuk sadar ketika pikiran itu mulai berlebihan. Setiap kali muncul kecemasan, berhenti dan ucapkan satu janji Tuhan dengan keras. Nah, saudara-saudara, sesudah mengenal apa itu anxiety, kita harus tahu dari mana datangnya. Mari kita telusuri sumbernya. Kita masuk pada poin yang kedua. Injil mengungkap sumber anxiety. Yang pertama, ketidakpercayaan kepada Allah. Saudara-saudara, kecemasan tumbuh dari kurangnya iman akan kendali Allah. Saat kita tidak percaya bahwa Allah memegang kendali atas segala hal, hati kita cenderung mengambil alih dan itu melahirkan ketakutan. Yesus sendiri menegur orang-orang yang cemas karena kekurangan iman. Dalam Matius 6 ayat 30, Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Nah, setelah mengingatkan mereka tentang pemeliharaan Bapa atas bunga di padang. Itu konteksnya yang tadi ya. Anxiety ini adalah bentuk halus dari ketidakpercayaan terhadap karakter Allah. Ketika kita gelisah, pada dasarnya kita berkata di hati, Tuhan tidak cukup cepat, tidak cukup baik, atau Tuhan tidak cukup peduli. Nah, saudara-saudara, ketika iman kita kecil, maka masalah akan tampak besar. Tetapi ketika iman kita besar dalam Tuhan, maka masalah apapun itu akan terlihat dalam terang yang benar. Kecemasan menunjukkan bahwa kita memperbesar masalah dan mengecilkan Allah. Nah, Injil memanggil kita untuk membalikkan itu, memperbesar Allah dan mempercayakan masalah kepadanya. Kemudian yang berikutnya, penyembahan berhala dalam hati. Nah, saudara-saudara, ketika yang kita kejar itu bukan Allah, hati akan gelisah. Jika ilah itu terganggu, entah itu uang, validasi, jabatan, hubungan, kenyamanan, atau citra diri. Berhala modern mungkin tidak berupa patung, tapi sesuatu yang kita anggap tidak bisa hidup tanpanya. Sesuatu yang lebih daripada Allah. Berhala adalah apapun yang kita rasa wajib dimiliki agar bisa merasa aman, puas, atau berarti. Dan saat berhala itu terguncang, anxiety pun langsung meledak. Timothy Keller menulis begini, anxiety is the result of a collapsing false god. Artinya apa? Kecemasan menunjukkan bahwa sesuatu yang bukan Allah telah mengambil tempat Allah di hati kita. Anxiety menyingkapkan pusat penyembahan kita yang sesungguhnya. Jika kita paling takut kehilangan pekerjaan, mungkin karir telah menjadi ilah. Jika kita paling takut kehilangan orang, mungkin relasi telah menduduki tata hati kita. Injil membongkar berhala dengan menyatakan bahwa hanya Kristus yang sanggup memberi damai yang sejati dan abadi. Ketika kita kembali menyembah Allah yang hidup, maka anxiety mulai kehilangan cengkramannya. Kemudian yang selanjutnya, pikiran yang belum diperbarui. Nah, dunia ini mengajari kita untuk cemas. Lewat apa? Lewat berita, media sosial, iklan, dan juga budaya kompetitif. Kita terus dibanjiri narasi, kamu belum cukup, kamu belum gagal, hidupmu kurang aman, dan sebagainya. Nah, tanpa pembaruan pikiran, kita akan merespon hidup dengan pola dunia, bukan dengan pola Kristus. Roma 12 ayat 2 menegaskan bahwa transformasi hidup itu dimulai dari pembaruan akal budi. Pikiran yang tidak dipenuhi firman akan mudah dikuasai oleh ketakutan. Iblis senang bekerja di ladang pikiran yang kosong dari kebenaran. Disitulah benih kecemasan tumbuh subur. Injil memberi lensa baru untuk memandang hidup.
saat pikiran diperbarui oleh kebenaran Kristus. Kita mulai melihat masalah sebagai ujian iman, bukan ancaman keselamatan. Pikiran yang diperbarui tidak menyangkal realita masalah, tapi percaya bahwa Allah lebih besar daripada masalah. Inilah perisai utama melawan anxiety. Lagi Timothy Keller. Timothy Keller berkata begini, anxiety atau kecemasan adalah hasil dari membayangkan masa depan tanpa kehadiran Allah di dalamnya. Timothy Keller ingin menekankan bahwa kecemasan itu muncul ketika kita membayangkan hari esok tanpa memperhitungkan bahwa Allah itu akan hadir, Allah akan memelihara, dan Allah akan memimpin di sana. Kita panik karena merasa sendirian menghadapi kemungkinan terburuk. Padahal Tuhan yang sama yang menolong hari ini juga akan ada di hari esok. Nah, dengan kata lain apa? Dengan kata lain, anxiety adalah skenario masa depan tanpa iman. Ingat-ingat baik-baik ya. Nah, seperti bangsa Israel gelisah di padang gurun meski sudah melihat mujizat. Kenapa? Karena mereka percaya situasi lebih besar dari Tuhan. Nah, sama seperti begini, orang bisa panik setengah mati karena dompetnya hilang. Padahal sebenarnya cuma sekedar ketutupan bantal. Nah, kecemasan sering bukan dari fakta, tetapi dari lupa bahwa Tuhan tetap berkuasa. Nah, untuk itu saudara-saudara, tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya gelisah dan apakah itu menjadi berhala saya? Ganti pikiran yang salah dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Ambil waktu setiap minggu untuk mengevaluasi, apakah saya lebih percaya Tuhan atau lebih percaya kepada situasi. Amin. Nah, saudara-saudara, setelah tahu sumbernya, sekarang mari kita lihat bagaimana Injil memberi damai sejati yang membungkam kecemasan. Kita masuk pada poin yang ketiga. Injil memberikan damai melalui Kristus. Nah, yang pertama, Kristus menang atas sumber ketakutan. Saudara-saudara, salib dan kebangkitan Kristus membuktikan bahwa tidak ada yang lebih besar darinya. Semua ketakutan manusia, maut, kegagalan, penolakan, dosa, iblis telah dikalahkan oleh karya penebusan Kristus. Coba lihat Ibrani 2 ayat 14-15. Dikatakan supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Saudara-saudara, Yesus tidak hanya memberi penghiburan, dia memberi kemenangan. Damai sejati bukan berasal dari tidak adanya masalah, tetapi dari keberadaan sang pemenang di tengah masalah. Ketakutan terbesar manusia adalah kematian dan keterpisaan dari Allah. Tetapi Kristus telah menanggung itu semua. Agar apa? Agar kita hidup dalam damai yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Yohanes 14 ayat 27. Saudara-saudara, kita tidak lagi berperang untuk menang, tetapi berdiri dalam kemenangan yang sudah diberikan. Inilah fondasi damai yang sejati. Bukan emosi, tapi posisi kita di dalam Kristus. Sekarang yang kedua, kita dikasih dan diterima sepenuhnya. Tidak ada lagi ketakutan akan penolakan. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini berarti apa? Ini berarti identitas kita tidak lagi ditentukan oleh kegagalan masa lalu, tetapi oleh kasih dan penerimaan Allah. Injil membebaskan kita dari rasa harus membuktikan diri. Banyak kecemasan berasal dari ketakutan. Apakah aku cukup baik? Apakah aku ini menerima aku? Apakah orang menerima aku? Apakah Tuhan masih mengasihiku setelah kegagalan ini? Jawabannya dalam Injil adalah ya. Engkau dikasihi bukan karena layak, tetapi karena Kristus. Efesus 1 ayat 6 menyebut bahwa kita telah dikaruniakannya dalam anaknya yang kekasih. Artinya apa? Artinya kasih Allah kepada kita sama kuat dan sempurna seperti kasihnya kepada Yesus. Kita tidak lagi hidup untuk mendapatkan penerimaan, tetapi dari penerimaan. Inilah rahasia damai sejati. Kita boleh gagal, saudara-saudara, tapi kita tidak akan ditolak. Kita mungkin jatuh, tetapi kita tidak kehilangan kasihnya. Ketika hati tertambat pada kasih yang tidak bersyarat dari Allah, anxiety kehilangan kuasanya. Dunia bisa menolak kita, tapi surga sudah menerima, dan itu cukup. Kemudian yang berikutnya, damai Allah aktif menjaga hati dan pikiran. Damai ini bukan hasil berpikir positif, tapi hasil iman dalam Kristus.
Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kata memelihara di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, menggunakan kata bahasa prorero, yang berarti apa? Menjaga seperti tentara atau mengawal dengan perlindungan aktif. Nah, ini bukan damai yang pasif, tapi damai yang bertindak melindungi, menahan kecemasan masuk lebih dalam. Nah, saudara-saudara, damai Allah adalah penjaga batin yang bekerja dari dalam, bukan dari luar. Dunia menawarkan ketenangan lewat situasi yang tenang, tetapi Injil memberi damai meski badai masih berlangsung. Hati bicara soal emosi, pikiran bicara soal logika. Damai Allah bekerja di dua wilayah ini sekaligus. Artinya apa? Artinya kita tidak hanya merasa tenang, tetapi juga mulai berpikir jernih dalam Kristus. Ketika kita hidup dalam relasi yang intim dengan Kristus, damai itu hadir bukan sebagai tamu, tetapi sebagai penjaga yang tetap. Kita tidak perlu memaksa diri untuk tenang. Damai itu datang karena kita percaya dan berserah. Martin Lloyd Jones berkata begini, iman bukanlah sesuatu yang memandang dirinya sendiri, iman memandang kepada Allah. Iman bukan berpusat pada kekuatan iman itu sendiri, saudara-saudara, tetapi pada siapa yang menjadi objek iman kita, yaitu siapa? Yaitu Allah. Banyak orang cemas karena merasa imannya lemah. Nah, tapi Lloyd Jones mengingatkan, bukan besarnya iman yang menentukan, melainkan siapa yang kita imani. Amin. Nah, dalam Markus 4 ayat 38-39, ketika badai menerpa perahu, Yesus justru tidur di tengah angin ribut. Murid-murid panik, tapi Yesus tenang. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa kuasa Bapa lebih besar daripada badai. Ketika dia bangun dan menghardik angin, tenanglah, diamlah, badai pun tunduk. Nah, damai bukan karena tidak ada badai, tetapi karena Yesus ada di dalam perahu. Nah, sama seperti seorang jemaat yang pernah bercerita begini, Pak, saya tiap malam nggak bisa tidur mikirin cicilan. Kemudian saya tanya, lalu kamu melakukan apa? Dia jawab, saya akhirnya makan Indomie, Pak, biar kenyang, terus nonton YouTube motivasi. Nah, tetapi setelah 2 jam katanya, dia tetap gelisah, karena ternyata tagihan masih belum lunas. Nah, solusinya bukan Indomie atau video motivasi, saudara-saudara, tapi berserah dan percaya Tuhan tetap Allah atas cicilan, dan dia akan mempunyai begitu banyak cara untuk membantu saudara. Amin. Nah, untuk itu hafalkan dan ulangi janji-janji Injil setiap hari untuk membungkam kecemasan. Berhentilah untuk mencari jaminan dari manusia atau keadaan. Mulailah bersandar kepada Kristus. Latih respon. Ketika mulai cemas, katakan, Yesus memegang kendali, aku percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, damai Kristus bukan hanya untuk dirasakan, tapi juga untuk dijalani. Mari kita lihat gaya hidup Injil yang menolak anxiety. Kita masuk pada poin yang keempat, yang terakhir. Injil memberi cara hidup melawan anxiety. Yang pertama, doa dan ucapan syukur sebagai gaya hidup. Doa bukan pelarian terakhir, tapi langkah pertama. Filipi 4 ayat 6 tidak berkata kalau sudah buntu, barulah berdoa. Tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ucapan syukur menempatkan kita dalam perspektif yang benar. Syukur adalah cara rohani untuk mengatakan, Tuhan, kendali tetap di tanganmu, bukan di tanganku. Anxiety sering muncul karena kita lebih banyak mengeluh daripada mengucap syukur. Karena hati dipenuhi keluhan, damai pun pergi. Ketika hati dipenuhi syukur, damai pun datang. Doa adalah tindakan iman yang menyerahkan beban kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ketika doa dan syukur menjadi kebiasaan, damai itu akan menjadi karakter. Kita tidak hanya tahu tentang damai, kita hidup di dalamnya. Charles Haddon Spurgeon berkata begini, orang Kristen yang paling bahagia adalah mereka yang suka berdoa. Itu kata Spurgeon. Orang yang paling sengsara yang saya kenal adalah mereka yang terlalu banyak berpikir dan terlalu sedikit berdoa. Nah, Spurgeon menegaskan bahwa kecemasan meningkat ketika doa itu menurun. Maka orang yang berdoa dengan hati bersyukur adalah orang yang berjalan bersama damai Allah. Nah, satu kali pernah ada orang yang ngomong seperti ini, saya sudah mencoba semuanya, tinggal berdoa saja yang belum. Lalu saya menjawab, loh,
Kalau begitu kamu baru mulai dari langkah pertama. Kok doa dijadikan cadangan terakhir? Doa itu bukan ban serep ya saudara-saudara, tetapi kemudi utama. Kalau kita hidup dari kekuatan sendiri, maka pantas saja kita ujung-ujungnya panik terus. Ya. Oke, sekarang yang kedua, menjaga pikiran dengan hal yang benar. Isilah pikiran dengan firman, bukan gosip atau berita buruk. Pikiran kita itu seperti ladang. Apa yang kita tanam di sana, itu yang akan tumbuh. Kalau yang ditanam adalah ketakutan, kecemasan akan bertumbuh. Tapi kalau yang ditanam di sana adalah kebenaran firman, maka damailah yang akan bertumbuh. Amin. Filipi 4 ayat 8 berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkanlah semuanya itu. Nah, perintah ini aktif, bukan pasif. Artinya apa? Artinya, menjaga pikiran adalah disiplin yang harus dilatih setiap hari. Pikiran yang dibiarkan kosong itu akan diisi oleh dunia. Kita tidak bisa berharap memiliki Allah jika kita membiarkan pikiran kita dikuasai oleh kekhawatiran, asumsi negatif, atau spekulasi sosial media. Gantilah overthinking dengan overmeditating, yaitu merenungkan firman secara mendalam. Mazmur 1 berkata bahwa orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu akan seperti pohon yang tidak layu daunnya. Firman Allah adalah filter yang menyaring pikiran kita dari toksin rohani. Tanpa firman kita menelan semua yang dunia tawarkan. Dengan firman kita bisa berkata, ini layak dipikirkan dan ini tidak layak dipikirkan. Kemudian selanjutnya, hidup dalam komunitas yang saling menguatkan. Kita butuh orang lain untuk mengingatkan siapa Allah ketika kita lupa. Di saat hati dikuasai kecemasan, seringkali kita lupa janji-janji Allah. Saat itulah suara orang percaya lain bisa menjadi gema kasih Allah yang memulihkan kita. Galatia 6 ayat 2 berkata begini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristen. Saudara-saudara, komunitas Kristen bukan tempat untuk bersaing, tapi tempat untuk saling menopang. Iblis senang menyerang domba yang terpisah dari kawanan. Ketika kita menjauh dari komunitas, kita menjadi sasaran empuk untuk diserang oleh pikiran negatif, ketakutan, dan juga dusta iblis. Komunitas adalah tempat kita diingatkan kembali akan identitas kita di dalam Kristus. Teman seiman dapat menegur dengan kasih, mendoakan dalam iman, dan hadir dalam kasih yang nyata. Tidak ada orang Kristen yang dipanggil untuk hidup seperti Lone Ranger ya. Nah, bahkan Yesus saja membentuk komunitas dengan murid-muridnya. Kalau Tuhan Yesus menghargai kebersamaan, kita pun perlu menghargai hidup bersama dalam tubuh Kristus. Dietrich Bonhoeffer berkata begini, Allah memberikan firman-Nya kepada kita dalam komunitas, karena kadang-kadang hatiku lupa apa yang diingat oleh saudaraku. Bonhoeffer ingin menekankan bahwa kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri dalam iman. Nah, dalam komunitas Kristen, Tuhan memakai orang lain untuk mengingatkan kita akan kebenarannya. Khususnya ketika apa? Ketika hati kita sedang lemah atau sedang diliputi oleh kecemasan. Nah, saudara tahu Daud dan Yonatan. 1 Samuel 23 ayat 16. Yonatan menguatkan tangan Daud dalam Tuhan. Nah, kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita akan kesetiaan Allah. Nah, saya beri ilustrasi seperti gini. Ada orang yang pas lagi cemas ya, kemudian buka TikTok selama 2 jam. Lalu makin cemas. Karena apa? Karena semua orang terlihat bahagia. Nah, solusinya apa? Tutup TikTok itu. Bukalah Mazmur, baca kisah Daud. Dia galau juga, tetapi tetap kembali kepada Tuhan. Nah, untuk itu jadwalkan doa dan syukur setiap hari, bukan hanya saat tertekan saja. Jangan diet pikiran ya. Apa yang masuk ke kepala itu akan masuk ke hati. Jangan hadapi anxiety sendirian. Carilah komunitas rohani yang mendukung dan bisa mendoakanmu. Amin. Ya, oke, baik, kita tiba pada kesimpulan ya. Jadi ada 4 cara Injil membebaskan kita dari anxiety supaya kita tidak hidup dalam kepanikan, tapi hidup dalam damai Kristus. Yang pertama tadi apa? Kita perlu terlebih dahulu mengenal apa itu anxiety. Yang kedua, Injil mengungkap sumber anxiety. Yang ketiga, Injil memberikan damai melalui Kristus. Yang keempat, Injil memberi cara hidup melawan anxiety. Saudara-saudara, anxiety tidak bisa dihindari dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Tapi Injil memberi kita pemahaman tentang apa itu anxiety,
penyingkapan sumber anxiety dalam hati kita, damai Kristus yang melampaui akal, gaya hidup praktis untuk melawan kecemasan. Nah, saudara-saudara, apakah saudara lelah hidup dalam kecemasan? Yesus sudah menanggung beban itu di atas kayu salib. Nah, hari ini serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bertobatlah dari penyembahan berhala yang menumbuhkan anxiety. Lalu terimalah damai dari Injil yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Yesus berkata, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Amin. Haleluya, amin. Kiranya pengajaran renungan firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Sampai jumpa dalam renungan sahabat Yesus Ministry berikutnya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.